Perintah Tuhan di tengah konflik Israel-Iran, dunia tidak sedang menuju perang dunia, tapi kebangkitan konstelasi ilahi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tidak akan terjadi perang dunia. Di tengah gemuruh serangan udara antara Israel dan Iran, banyak yang langsung panik dan berkata, ini akan menjadi perang dunia. Tapi kita perlu menenangkan diri, melihat dengan kacamata Tuhan, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini kehendak Tuhan, atau hanya bagian dari pembersihan global menuju tatanan baru? Tulisan ini bukan sekadar analisis geopolitik biasa. Ini adalah pembacaan strategis, profetik, dan rasional tentang apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan di antara bangsa-bangsa. Dan jawabannya tegas, tidak akan terjadi perang dunia, karena tangan Tuhan sedang bekerja. Iran bukan lagi raksasa ideologi. Iran di tahun 2025 bukan Iran di tahun 1979. Rezimnya memang masih keras, tapi kekuatan ideologinya sudah terkikis. Rakyatnya, yang dulunya mengidolakan revolusi Islam, kini justru muak dan ingin perubahan. Generasi mudanya tidak mau hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Mereka ingin kebebasan. Inilah titik lemahnya Iran, bukan rudal dan tank, tapi kehilangan legitimasi dari rakyat sendiri. Inilah sebab utama mengapa Iran tidak akan melawan total jika diserang. Karena dalam diam, mereka ingin hal itu menjadi alasan akhir untuk menjatuhkan penguasa lama. Israel dan AS, antara kepatuhan dan keangkuhan. Israel dan Amerika memang menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tapi alat pun bisa rusak jika tidak tunduk. Ada garis tipis antara menjalankan keadilan Tuhan dan melampiaskan dendam politik. Jika Israel dan AS menyerang dengan komando dari Tuhan, maka kemenangan dan keadilan akan datang. Tapi jika mereka menyerang karena ambisi politik, maka kutukan akan datang atas mereka. Tuhan tidak butuh pelindung. Dia hanya butuh umat yang taat. Runtuhnya Xi Jinping dan konstelasi baru dunia. China adalah penentu. Dan Tuhan sudah menggeser tiangnya. Turunnya Xi Jinping adalah sinyal ilahi bahwa arah dunia sedang digeser. China tidak akan menjadi provokator besar. Ia sedang dibentuk ulang. China akan lebih fokus ke dalam negeri, memperbaiki kerusakan ekonomi dan sosial. Dengan Xi jatuh, maka Iran kehilangan salah satu sekutunya yang paling vokal. Dunia tidak lagi berada dalam keseimbangan rapuh. Dunia sedang diarahkan ulang. Putin dan Trump, pertemuan arah yang tidak terduga. Putin bukan sahabat demokrasi, tapi dalam rencana besar Tuhan, dia bisa menjadi penahan bencana. Putin tidak akan memihak Iran. Dia akan menjaga stabilitas. Apalagi jika Trump kembali ke kekuasaan di AS. Hubungan Trump dan Putin jauh lebih seimbang. Dunia tidak akan meledak, tapi justru memasuki negosiasi besar di balik layar. Timur Tengah tidak menghendaki perang besar. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, bahkan Yordania, semuanya muak dengan provokasi Iran. Mereka tidak akan memulai perang besar. Sebaliknya, mereka akan mendukung diam-diam jika rezim Iran digulingkan. Di balik layar, ada doa-doa dan strategi. Timur Tengah tidak sedang mempersiapkan perang dunia, tapi sedang menantikan tatanan baru tanpa terorisme dan ekstremisme. Eropa semakin lemah dan trauma perang. Eropa tidak menginginkan perang. Mereka terlalu trauma, terlalu tergantung pada energi, dan terlalu tua untuk berperang. Mereka akan mengikuti arus Amerika, tapi tidak akan memicu konflik besar. Eropa akan bersuara lantang dalam diplomasi, tapi lemah dalam aksi. Itu sebabnya, mereka bukan pemicu perang dunia. Tuhan Yesus memegang kendali konstelasi. Langit sedang bicara. Perubahan tidak datang dari bom dan roket, tapi dari pergeseran hati, posisi, dan strategi. Tuhan Yesus sedang membersihkan dunia dari pemimpin-pemimpin yang menindas. Ia sedang menggeser arah geopolitik dari timur ke tengah, dari kekacauan menuju konvergensi. Siapa yang mengikuti suara Tuhan akan selamat. Yang keras kepala akan disingkirkan. Kesalahan terbesar, melawan Tuhan dalam nama agama. Inilah yang dilakukan rezim Iran. Mereka memakai agama untuk menindas rakyatnya. Mereka berkata membela Islam, tapi yang terjadi justru penghancuran martabat manusia. Dan Tuhan Yesus, Raja segala raja, tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menjatuhkan mereka yang menjual nama Tuhan untuk menindas sesama. Bukan perang dunia, tapi pembersihan dunia. Apa yang kita lihat hari ini adalah semacam pengadilan langit atas dunia. Yang bersih akan dipertahankan, yang jahat akan dipermalukan.
Dunia tidak sedang menuju perang dunia, tapi sedang masuk ke masa transisi besar menuju kehendak Tuhan digenapi di bumi. Bangsa Israel dalam tegangan rohani. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi bukan berarti mereka bebas dari teguran. Tuhan Yesus yang sama yang membimbing mereka keluar dari Mesir juga pernah membuang mereka karena ketidaktaatan. Hari-hari ini, Tuhan kembali menguji, apakah Israel akan tetap mendengarkan suaranya, atau justru membangun strategi dengan ego. Tuhan menginginkan Israel menjadi terang, bukan mesin perang. Menjadi harapan, bukan teror. Amerika di persimpangan perintah. Amerika adalah negara yang pernah lahir dari nilai-nilai Alkitab. Tapi kini, mereka berdiri di antara dua kekuatan besar, kehendak Tuhan atau kepentingan politik. Jika mereka tetap menyandarkan strategi kepada Tuhan, maka mereka akan menuntun dunia dalam keadilan. Tapi jika mereka mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi untuk menguasai, maka Tuhan akan membiarkan mereka jatuh oleh kesombongan sendiri. Pembersihan ilahi di Asia, Asia Tenggara, India, bahkan Jepang sedang memasuki fase keheningan geopolitik. Tapi ini bukan berarti tidak penting. Justru di fase ini Tuhan sedang menyaring pemimpin-pemimpin yang benar, yang bisa berdiri tidak hanya untuk bisnis, tapi untuk keadilan. Tuhan sedang memanggil Asia untuk bangkit dalam posisi netral yang kudus. Menjadi penyeimbang, bukan pengikut. Dua arus di dunia, kepanikan dan pertobatan. Ada dua arus besar yang kini membelah dunia. Arus pertama, ketakutan, panik, memborong senjata dan memperkuat propaganda. Arus kedua, diam, berdoa, bertobat, dan menunggu perintah dari Tuhan. Negara-negara yang memilih arus kedua akan mengalami pemulihan. Tapi yang mengikuti arus pertama, akan masuk ke masa kekacauan. Rezim-rezim jatuh tanpa perang. Kita sudah melihat ini terjadi, Uni Soviet runtuh tanpa perang nuklir. Tunisia menggulingkan diktator hanya lewat media sosial. Korea Utara kini gentar bukan karena tank, tapi karena kelaparan dan informasi dari luar. Iran akan jatuh dengan cara serupa. Bukan oleh tentara Israel, tapi oleh kehendak Tuhan yang memutar balik rakyatnya untuk berkata, cukup. Rakyat Iran sedang dibangunkan. Setiap hari, puluhan ribu anak muda Iran mengakses VPN, belajar budaya lain, dan bertanya, mengapa kami tidak bebas? Di balik layar, mereka sudah tidak tunduk. Hanya tinggal waktu. Dan setiap bom yang dijatuhkan Israel justru menjadi momen kontemplasi untuk berkata, ini waktunya berubah. Mereka tidak akan memanggul senjata untuk ayatollah. Mereka akan memanggul mimpi tentang masa depan baru. Strategi langit sedang berjalan. Dalam setiap serangan dan respons politik, Tuhan Yesus tetap mengatur langkah. Tidak ada peluru yang lepas tanpa seizin Tuhan. Tidak ada presiden yang jatuh tanpa kehendaknya. Strategi langit tidak bisa dibaca oleh lembaga intelijen atau lembaga riset. Hanya bisa dibaca oleh mereka yang rendah hati dan duduk di hadirat Tuhan. Gereja Tuhan harus berjaga. Inilah saatnya gereja Tuhan di seluruh dunia untuk bangun dan berjaga. Jangan ikut terpancing dalam narasi kebencian dan politik. Gereja harus jadi penjaga damai, pemberi pengharapan, bukan penambah kegaduhan. Jika gereja hanya ikut menyebar rasa takut, maka gereja telah gagal menjadi suara Tuhan di masa krisis. Indonesia harus netral dan kuat dalam Tuhan. Indonesia tidak perlu ikut blok barat atau blok timur. Yang Indonesia butuhkan adalah mendengarkan suara Tuhan. Menjadi netral dalam politik global, tapi tegas dalam kebenaran. Presiden Prabowo bisa menjadi tokoh yang membawa arah baru, jika dia memilih untuk mendengarkan suara Tuhan lebih dari suara elit atau tekanan luar negeri. Dunia sedang menuju pertarungan akhir nilai-nilai. Bukan lagi soal senjata atau rudal hipersonik. Tapi soal nilai, siapa yang berdiri untuk keadilan. Siapa yang membela manusia, siapa yang berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini adalah pertarungan nilai, dan pemenangnya bukan yang punya senjata, tapi yang punya hati benar. Perang dunia tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah pertobatan dunia. Tuhan Yesus tidak sedang menunggu perang dunia untuk menegakkan tahtanya. Ia sedang menunggu pertobatan dari bangsa-bangsa. Dari pemimpin-pemimpin yang sadar bahwa kekuatan militer tidak bisa menyelamatkan jiwa. Dari rakyat-rakyat yang mulai melihat ke atas, bukan ke layar media yang memprovokasi. Pertobatan nasional dan pertobatan pribadi akan jauh lebih menentukan masa depan dunia daripada semua fakta militer gabungan. Nubuatan dan realita, bukan konspirasi.
Banyak orang menyebut ini sebagai akhir zaman dan mulai menyebarkan teori konspirasi. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Ia tidak ingin ketakutan massal. Ia ingin bangsa-bangsa bertobat, kembali kepada nilai-nilai Kristus, dan hidup dalam kasih, keadilan, serta kebenaran. Nubuatan bukan untuk membuat panik, tapi untuk mempersiapkan. Konflik akan berakhir bukan dengan bom, tapi dengan pertukaran kekuasaan. Akan tiba saatnya, pemimpin Iran lengser. Bukan karena misil, tapi karena kombinasi tekanan ekonomi, demonstrasi rakyat, dan doa-doa orang benar. Ini bukan fiksi. Ini pola Tuhan sejak zaman Mesir, Babel, Roma, sampai hari ini. Tuhan menjatuhkan penguasa lalim bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan moral dan tekanan langit. Israel harus ingat perjanjiannya dengan Tuhan. Israel memiliki janji kekal dengan Tuhan. Tapi janji itu punya syarat taat. Jika Israel bertindak sembarangan dan membunuh tanpa petunjuk Tuhan, maka mereka akan dihukum. Tapi jika Israel tunduk dan berjalan dalam kebenaran, maka kemenangan akan datang bukan hanya di medan perang, tapi di hati bangsa-bangsa. Israel harus menjadi terang, bukan api. Amerika harus kembali menjadi bangsa yang takut Tuhan. Amerika bukan sekadar superpower. Ia pernah menjadi bangsa yang memberitakan Injil. Tapi hari-hari ini, mereka sedang diuji, apakah tetap menjadi pembela kebenaran atau hanya pembela kepentingan. Kebangkitan Amerika tidak ditentukan oleh Pentagon, tapi oleh gereja-gereja yang kembali kepada doa, puasa, dan kasih yang sejati. Peran Rusia dalam masa depan dunia. Rusia tidak akan memulai perang dunia. Mereka akan menjadi penyeimbang gelap, yang menjaga Barat agar tidak serakah. Tuhan bisa memakai musuh untuk menahan musuh yang lain. Putin akan menahan NATO, tapi bukan untuk memicu perang, melainkan menjaga keseimbangan. Rusia akan menjadi alat koreksi, bukan alat kehancuran, selama mereka tidak melewati garis yang Tuhan tetapkan. China dalam pembersihan Tuhan. Setelah kejatuhan Xi Jinping, China sedang diproses. Ada generasi baru di China yang ingin kebebasan, harmoni, dan kedamaian. Mereka muak dengan propaganda dan komunisme lama. China tidak akan mencari perang dunia. Mereka ingin kestabilan ekonomi. Dan di balik layar, ada kebangkitan gereja bawah tanah di China yang sangat kuat. Tuhan sedang menyentuh China bukan dengan perang, tapi dengan Roh Kudus. Kita, umat Tuhan, harus jadi juru damai. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Di tengah api konflik, kita tidak boleh ikut membakar. Kita harus menjadi pendingin, pendoa, penegur yang lembut, pembawa damai, pemimpin opini publik yang membawa terang, bukan bensin. Setiap kata kita, setiap unggahan media sosial kita, setiap diskusi kita, harus mencerminkan suara Yesus, kasih, keadilan, dan kebenaran. Indonesia harus berdiri di jalur Nabi, bukan penonton pasif. Indonesia bukan figuran. Kita adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk menjadi pengantara damai. Kita harus punya posisi moral. Bukan hanya soal netral politik, tapi netralitas aktif yang membawa pengaruh. Presiden Prabowo harus jadi pemimpin yang tidak terbawa arus perang, tapi justru memperkuat diplomasi damai, dialog antar agama, dan perlindungan rakyat sipil di seluruh dunia. Tangan Tuhan sedang bekerja, jangan takut. Ini bukan perang dunia, ini adalah pembersihan dunia. Tangan Tuhan sedang bekerja di balik semua gemuruh. Jika kita taat, kita akan diluputkan. Jika kita berdoa, bangsa-bangsa akan diselamatkan. Jika kita berdiri dalam iman, maka badai ini akan membawa kebangkitan. Tuhan Yesus tidak sedang diam. Ia sedang bergerak, bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk menebusnya. Mari kita berdiri sebagai generasi Yeremia. Bukan generasi yang panik, tapi generasi yang bernubuat. Bukan yang melarikan diri, tapi yang mengingatkan bangsa. Bukan yang ikut arus, tapi yang membuka jalan bagi kehendak Tuhan digenapi. Selamat datang di konstelasi baru yang kudus. Bukan perang dunia, tapi kebangkitan bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan.